mulai. Mm-mm. Halo Bu Ayu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, nggih. Luar biasa, Bu Agnes, Bu Mita. Semoga juga selalu dalam keadaan sehat. Nah, mm-mm. Nah, sebelum saya sampaikan dulu pada praktik coaching kali ini yang bertindak sebagai observer atau pengamat, yaitu saya, kemudian Bu Ayu bertindak sebagai coach dan Bu Agnes bertindak sebagai coachee. Nah, sebelum praktik coaching kita mulai, yang pertama yang akan saya amati yaitu alur Tirta. Nah, alur Tirta itu kan tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab. Yang kedua adalah kepedulian yang dimiliki oleh Ibu Ayu. Kemudian kalau boleh tahu Bu Ayu, pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kesempatan kali ini, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam menunjukkan kehadiran secara penuh. Kemudian juga bagaimana saya bisa menyimak, mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coachee, serta mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk bisa memunculkan kompetensi yang dimiliki oleh coachee. Oke. Berarti ada 3 kompetensi coaching yang nanti akan Ibu kembangkan, ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu, yang mana sih yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi? Yang ingin diobservasi adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya belum memiliki kepercayaan diri yang penuh untuk mengembangkan hal tersebut. Hmm. Nah, apa indikator ketercapaian yang Ibu Ayu inginkan dari mengajukan pertanyaan berbobot? Ya, saya ingin melihat seberapa jauh umpan balik oleh pertanyaan saya ditanggapi oleh coachee, sehingga saya tahu bahwa pertanyaan saya bisa mengena sesuai dengan tujuan yang saya harapkan. Nah, berarti Bu Ayu itu nanti Ibu Agnes sebagai coach bisa menggali potensinya dan mendapatkan solusi dari permasalahannya serta memunculkan ide-ide baru. Begitu nggak Ibu Ayu nih? Iya, betul. Oke, untuk waktunya saya persilahkan kepada Bu Ayu dan Bu Agnes untuk memulai praktek coachingnya. Nah, saya persilahkan. Terima kasih, Bu Mita. Ya. Selamat pagi, Bu Agnes. Selamat pagi Bu Ayu. Iya, apa kabar pagi ini? Semoga selalu sehat, nggih. Baik, itu kan dalam dan baik. Bagaimana kabar Ibu Ayu juga? Iya, sehat selalu. Terima kasih. Semoga semuanya selalu sehat ya. Iya, Bu Agnes, hari ini kita mau bertemu di sini di Zoom ini untuk melakukan kegiatan coaching. Seperti apa yang disampaikan oleh supervisor kita, Bu Mita, bahwa kali ini saya akan bertindak sebagai coach dan Bu Agnes akan menjadi coachingnya. Kalau boleh saya tahu, apa tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Agnes sendiri dalam kegiatan coaching ini? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya sedang hadapi saat ini. Iya, kalau boleh tahu apa permasalahannya Bu Agnes ya? Saya sedang menghadapi anak space delay dan dia boleh dikatakan super aktif atau boleh mengarah ke ADHD. Ya. Boleh saya tahu siapa nama anak tersebut? Birendra, Ibu. Oh, Biren. Oke. Nah, selain tujuan tersebut, apakah ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh Bu Agnes dalam sesi coaching kali ini? Ya, selain saya ingin mendapatkan solusi, saya juga ingin berbagi beban yang saat ini saya sedang hadapi. Oh, baik. Berarti tujuan coaching kali ini adalah mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Agnes terhadap anak didik dengan nama Birendra. Kemudian juga Bu Agnes ingin menghilangkan dan mengurangi beban yang membebani Bu Agnes selama ini. Oke, siap. Oke, Bu Agnes. Sebagai awal dari kesempatan pertemuan kita kali ini untuk coaching ini, kira-kira apa yang sudah Bu Agnes lakukan
dalam menghadapi permasalahannya Bu Agnes sebelum kita melakukan coaching ini? Saya sudah melakukan pendekatan secara pribadi terhadap anak ini dan juga membimbing dia secara pribadi dan juga sudah menggali informasi kepada neneknya yang saat ini sedang mengasuhnya. Iya. Kalau di sekolah sendiri bagaimana situasi dan kondisinya terhadap perilaku Birendra? Situasi dan kondisi Birendra saat ini boleh saya ceritakan kondisinya ketika dia di sekolah, masuk di sekolah, kita sambut dia, lalu kita arahkan untuk menaruh tas, membuka sepatu, menaruh sepatunya di rak, ya sudah bisa. Tetapi ketika dia diajak berbaris sebelum masuk ke dalam kelas, dia punya dunia sendiri. Dia berputar-putar di halaman, dia memainkan semua mainan yang ada, dan juga tidak bisa tidak bisa mendengar arahan kita. Ketika di kelas, dia juga kursi yang dia pakai untuk seharusnya duduk juga tidak dimanfaatkan karena dia terus berjalan dan berputar di dalam kelas. Waduh. Terus gimana nih ininya? Situasi kelasnya, kemudian antisipasi terhadap anak-anak lain tentunya itu berpengaruh ya kondisi Birendra dengan kondisi kelas Ya, Bu Agnes. iya, berpengaruh karena ketika anak-anak sedang belajar, dia mengganggu juga dengan dia berjalan-jalan dan dia mengambil mainan itu berbunyi berisik. Jadinya anak-anak yang lain juga terganggu. Bahkan kadang dia juga memukul temannya ketika dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau, dia memukul, dia melempar tasnya, dia mengacak-acak tasnya, begitu Ibu. Iya, iya. Sebelum Birendra ke sekolah, artinya sebelum sebelum Birendra ini diterima oleh Bu Agnes untuk belajar di lembaganya Bu Agnes, tentunya Bu Agnes sudah melakukan asesmen awal, diagnosis awal. Kemudian kenapa sih Bu Agnes memutuskan untuk menerima Birendra di lembaga Bunda? Eh, Ketika melakukan asesmen awal itu, saya melihat memang anak ini eh, sepertinya butuh kasih sayang karena di mana dia dititipkan di neneknya, sedangkan kedua orang tuanya itu bekerja di luar kota. Nah, harapan orang tuanya, secara khusus neneknya juga, ketika dia bersekolah di tempat saya, ada perubahan dan saya memang melihat anak ini memang butuh kasih sayang, sentuhan secara khusus dari kedua orang tuanya. Nah, ketika saya melihat itu dan saya melakukan pendekatan secara pribadi saat ini dan saya melihat perkembangannya dia memang benar anak ini butuh kasih sayang, jadi perlu pendampingan secara individu dan konsisten buat dia. Jadi setelah saya menyimak apa yang Bu Agnes sampaikan tadi, saya bisa melihat bahwa Bu Agnes mempunyai kompetensi dalam hal tersebut ya. Bu Agnes sudah melakukan asesmen, melakukan diagnosis awal, kemudian sudah memahami dengan baik kondisi dari Birendra. Nah, dari Bu Agnes sendiri, kompetensi yang Bu Agnes miliki ini apakah sudah mampu memberikan progres yang positif terhadap Birendra? Ya, saya melihat ada progres yang positif buat Virendra, sekalipun tidak secara signifikan besar begitu, tetapi paling tidak sedikit demi sedikit ada perubahan ketika saya mendampingi dia secara pribadi. Dulu ketika masuk dia belum sama sekali bisa bicara, dia hanya bisa bicara mama, tapi pada saat ini dia dengan perlahan, ketika saya mengajarkan dengan pelan misalnya, saya deketin dia, saya kasih pujian buat dia, lalu saya usap kepalanya, saya bilang, yuk kita pakai sepatu. Sepatu, dia sudah bisa sekarang. Sepatu. Itu. Jadi ya melihat bahwa ada progres positif buat Virendra. Iya, luar biasa sekali Bu Agnes ya. Berarti Bu Agnes sudah menyadari bahwa Bu Agnes punya kompetensi dalam bidang itu dan sudah siap untuk melakukan stimulus terhadap Birendra. Kemudian dari yang Bu Agnes alami selama ini, apakah ada apa ya namanya ya, kesulitan dalam menghadapi situasi Birendra ini? Kesulitan
Kesulitan tentunya ada karena kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan orang tua kandungnya untuk menggali lebih dalam lagi tentang latar belakang si anak ini, karena kita hanya mendapat informasi dari neneknya, di mana anak ini diambil ketika dia sudah besar dan siap sekolah, baru tinggal bersama neneknya. Untuk waktu dari dia lahir dan sampai dia usia 5 tahun itu bersama dengan orang tua kandungnya. Jadi saya kepengen bertemu dengan orang tua kandungnya untuk menggali lebih dalam lagi, bahkan mengajak bekerja sama untuk boleh bersama-sama membimbing Birendra. Iya, berarti Bu Agnes sudah tahu kompetensinya Bu Ana, sudah memahami bahwa situasi dan kondisinya. Kemudian dari pemahaman ini, Bu Agnes sudah bisa sebenarnya menentukan tindak lanjut atau langkah-langkah Bu Agnes dalam menghadapi kondisi Wirendra ini. Kira-kira dari kompetensi yang sudah Bu Agnes sadari miliki tadi, apa langkah-langkah yang akan Bu Agnes lakukan ke depannya terhadap Birendra? Langkah-langkah yang ingin saya lakukan, pertama saya kepingin ketemu dengan orang tua kandungnya untuk menggali lebih dalam lagi latar belakang Birendra supaya lebih gampang lagi untuk menangani dia, memenuhi segala kebutuhan dia secara khusus di dalam kasih sayangnya karena dia tidak mendapatkan kasih sayang secara penuh dari orang tuanya. Dan selain itu saya juga ingin mengajak kerjasama seluruh anggota keluarganya untuk bersama-sama membimbing anak ini karena anak ini memang butuh pertolongan. Hmm, ini loh luar biasa sekali ya. Selain itu apa lagi? Apakah Bu Agnes punya eh, apa namanya tujuan lain atau sesuatu yang ingin Bu Agnes tingkatkan supaya bisa meningkatkan kompetensi Bu Agnes dalam menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus? Ya, tentunya saya kepingin supaya saya sebagai guru PAUD diperlengkapi dengan eh, apa namanya pengalaman-pengalaman atau diperlengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan untuk menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya, akhir seperti apa contohnya, Mbak Agnes? Misalnya kita diperlengkapi dengan bagaimana cara kita menghadapi anak yang space delay, menghadapi anak yang ADHD, supaya ketika kita menghadapi hal tersebut kita sudah siap. Istilahnya kita sudah punya senjata gitu. Ya luar biasa sekali. Berarti kita sudah memiliki suatu kesimpulannya dari apa yang Bu Agnes lakukan, bahwa satu, Bu Agnes memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa mengatasi permasalahan yang Bu Agnes hadapi. Kemudian juga Bu Agnes sudah memahami permasalahannya Bu Agnes sendiri, sudah tahu latar belakangnya Birendra, kesulitannya apa. Kemudian Bu Agnes sudah bisa untuk menentukan aksi atau langkah-langkah yang harus Bu Agnes lakukan ke depannya. Kemudian juga Bu Agnes sudah menentukan tujuan dan tanggung jawab bagaimana cara meningkatkan kompetensi Bu Agnes untuk bisa mengatasi permasalahan dari Birendra itu sendiri. Luar biasa Bu Agnes. Kemudian setelah kita melakukan coaching ini kira-kira apa yang bisa Bu Agnes rasakan? Tentunya pertama saya merasa senang bisa berbagi beban, kedua saya merasa lega ketika saya sudah men-sharingkan apa yang saya alami dan saya mendapat solusi dari pembicaraan kita di pagi hari ini. Iya, luar biasa sekali. Berarti kita sudah sampai di akhir tujuan coaching kita ya Bu Agnes ya. Nah, ya Ya, terima kita kasih Bu Ayu untuk iya, perbincangannya pagi ini. iya. Mungkin selain apa yang Bu Ya. Agnes ungkapkan tadi, masih ada hal lain yang menjadi beban Bu Agnes biar bisa kita selesaikan hari ini. Sepertinya untuk saat ini cukup itu saja dan terima kasih untuk pembicaraan hari ini. Saya merasa lega boleh berbagi beban dengan Ibu Ayu. Terima kasih. Nah, terima kasih kembali Bu Agnes. Iya, baik. Demikian Bu Supervisor Ibu Mita, kami sudah menyelesaikan kegiatan coaching klinik hari ini. Nggih. Waktu Nggih, kami terima kasih kembalikan. Bu Agnes sama Bu Ayu nggih sudah melakukan praktek coaching. Nah, di sini saya sebagai observer, sebagai pengamat akan menyampaikan apa yang sudah saya amati dari praktek coaching tadi. Nah,
seperti yang sudah terlihat tadi, rencana aksinya sudah nampak jelas, tahapan demi tahapan. Terus coach-nya juga sudah memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian coach juga memberikan pertanyaan yang membantu untuk coachi melaksanakan komitmen dari apa yang sudah direncanakan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Kemudian tadi juga di awal Bu Ayu eh, mengatakan kalau ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Nah, tadi sudah saya amati juga bahwa tampak sekali itu Bu Ayu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memunculkan potensi coaching sehingga ia mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke. Nah, sekarang Bu Ayu setelah melakukan coaching ini, tadi indikator apa yang nampak dari ketercapaian pengembangan Bu Ayu yang inginkan? Iya, Indikator seperti apa? ya dari yang saya rasakan tadi, saya sudah mampu mengembangkan ketiga hal tersebut. Saya sudah bisa untuk menjadi hadir sepenuhnya untuk menyimak eh, pernyataan dan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Agnes sebagai coach. Mm-mm. Kemudian saya juga Mm-mm. mampu mendengarkan permasalahan Bu Agnes dengan Mm-mm. utuh. Kemudian juga saya sudah mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sehingga Bu Agnes sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu Ayu. Nah, untuk coaching yang akan datang, apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman pada coaching kali ini, Bu? Untuk coaching yang akan datang, kompetensi apa nanti kira-kira Ibu yang akan kembangkan lagi begitu? Ya, mungkin saya akan mengembangkan kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik atau menyimak sehingga Oke. saya meningkatkan kesabaran untuk tidak serta-merta memberikan solusi ya. Jadi Mm-mm. menahan diri supaya bisa memberikan kesempatan yang lebih luas untuk coach Mm-mm. menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, Bu Ayu, karena waktunya sudah cukup, terus saya ucapkan terima kasih atas praktik coaching hari ini. Semoga Bu Ayu dan Bu Agnes ke depannya dapat mengembangkan dan menerapkan teknik coaching seperti yang Ibu harapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Iya, Terima sama-sama Bu kasih. Mita. Terima kasih.